Oke, dari 80 penari itu Kak Reno ikut terus. Wah. Dia MVP deh. Bergerak gerakan Melayu kita ini ternyata lain dan Susah untuk karena mungkin karena beda kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Itu sulit nggak? Kak Reno ini kan Kak Reno yang nari ya. Sulit nggak tarian jogi itu? Karena jogi kan dia umumnya cewek yang menarikan, Kak. Oke. Karena itu ragam geraknya itu menggunakan pinggul dan bahu. Oke, ya. Iya, lebih ke cewek. Halo, selamat datang di podcast Talk Today bersama Yudis dan juga ada Joshua di sini dan kita masih di alam ya, Dis ya. Betul. Di Mangrove Pandang Tak Jemu. Betul. Kita ini edisi liburan. Liburan kayaknya. Liburan ya. Liburan Agustusan. Yoi. Merdeka ya. Merdeka. Nah, ini yang kurang sebenarnya cuma mengibarkan bendera aja di sini, tapi kemarin karena tidak cukup waktunya dan banyak ya persiapan yang harus disiapkan tapi ternyata nggak kekejar ya, jadi tidak jadi dilakukan seperti itu. Tapi nggak apa-apa juga sih, Dis, kita lebih ke alam lagi gitu. Betul, jadi kelihatan semua pohon-pohonnya, mangrove-nya kelihatan gitu. Apalagi topik kita ini penonton menarik. Kita juga Jos, kayaknya udah hafal. Pokoknya episode kali ini kita di alam. Di alam. Berikutnya di studio gitu ya. lagi kita. Oh iya, mereka belum tahu studio kita yang baru ya. Betul. Ada hadiah nanti. Ada nanti studio kita yang baru bakal sebuah kejutan lah dari kita ya. Betul, ada vibe yang baru. Ada vibe yang baru buat teman-teman yang suka nonton dan juga dengerin kita. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema menghidupkan warisan budaya menjadi tren. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita ini salah satu sanggar tari di Batam yang tersohor ya, terkenal di mana-mana dipakai soalnya ya kan. Jawa Tengah padat banget Jos. Kayaknya bukan di Batam aja, Dis. Iya, kemarin mereka keluar juga ya. Internasional kayaknya, Dis. Kayaknya, Kepri dan sekitarnya sampai ke Singapura, Malaysia juga kayaknya ya. Karena kita cinta buat teman-teman kita yang suka nonton, kita hadirkan langsung foundernya ada Bang Nandar. Dari Wan Sendari. Waduh, tangan dong. Ini dia. Bang Nandar dari Wan Sendari. Halo Bang, apa kabar? Baik. Sehat Bang ya? Sehat ya. Waduh, dan ini juga Bang Nandar menghadirkan salah satu penarinya juga dari Wan Sendari ya. Kita perkenalkan, ini dia Kak Reno. Kak Reno, tepuk tangan dong buat Kak Reno. Aku mau tanya dulu nih, Wan Sendari aku taunya udah cukup lama ya. Kak Reno gabung di Wan Sendari udah lama belum? Dari tahun kapan? Umur Wan Sendari 3 bulan. Wow, 3 bulan. Ternyata barengan 3 bulan berdiri baru berdiri. Ya. Langsung direkrut ya. Ayo ikut. Ada paksaan nggak Bang? Enggak ya. Sukarela ya. Nah, di sini hebatnya Wan Sendari biasanya kan kalau kelompok tari gitu ya, itu condong ke yang hits internasional gitu ya. Tapi Wan Sendari ini mereka lebih fokus ke budaya ya Bang ya? Ya, tarinya tuh tradisional Bang. Tradisional itu diangkat. Sengaja seperti itu Bang? Iya, jadi Wan Sendari itu memang konsepnya ini Bang, tradisional tapi kreatif. Kreatif, fusion gitu ya. Ada kontemporernya juga ya masuk ke situ ya? Kontemporer pasti ada. Kontemporer, tradisional, tapi tradisional yang klasik dan kreatif. Klasik, kreatif gitu. Makanya kemarin terakhir kita tampilkan Wan Sendari itu yang di acara Kita Indonesia. Wah, itu memang beda banget tuh sama tari-tarian yang sering kita lihat. Aku beberapa hari sebelumnya malam itu aku sempat juga ada acara, ada kelihatnya nonton juga, ada teman-teman Wan Sendari juga tampil gitu. Nah, ini karena kita di alam ini penghuninya pengen ikut juga, boleh datang aja ke sini. Boleh, ada monyet-monyet boleh datang ke sini ya. Supporter ya. Itu lewat sini nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Itu artinya mereka setuju tuh warisan budaya ini harus kita lestarikan, harus dijadikan tren gitu ya. Tapi aku mau tanya dulu nih Bang Nandar sebagai founder Wan Sendari. Sekarang itu kan mungkin aku nggak tahu ya. Kalau dari zaman aku kayaknya tari tradisional itu makin sedikit orang, bukan nggak ada, tapi makin sedikit orang yang mau belajar. Kalau sekarang tuh gimana? Apakah masih sama atau kebalikannya? Sekarang sih sama sih, kurang lebih ya Bang ya. Mungkin kalau sekarang lebihnya itu kita dijamu oleh beberapa platform dari media. Kita ditampilkan dari beberapa media. Kalau dulu kan sangat jarang tuh di media-media ada tari-tarian tradisional. Di media paling berita bla bla bla. Kalau sekarang beberapa platform sudah ada menampilkan dan malah live juga, ya kan Bang Reno kan? Iya. Kayak di TikTok gitu kan. TikTok ada juga live ya. Ada bikin tren-tren gitu segala macam kan. Oh, tren tapi dari tari tradisional. Tradisional. Oke. Itu salah satu momen juga ya buat sanggar-sanggar tari yang menampilkan tari tradisional juga seperti Wan Sendari untuk mengekspos dan keluar lagi gitu ya. Iya. Berarti ngikutin tren juga. Kareno juga Lumayan. apa tren terakhir yang dibuat dan diposting di TikTok? Kebanyakan yang tari Melayu sih. Tari Melayu. Tari Melayu.
Tari Melayu kan banyak ya? Banyak banget. Apa yang paling baru sih, yang di tarian apa yang paling ramai sekarang? Dari lagu-lagu biasanya Bang. Tergantung lagunya? Tergantung lagu, jadi dibikin tarian yang semenarik mungkin, terus di-share ke media. TikTok khususnya. Tabola Bale itu? Iya, Tabola Bale. Tapi itu salah satu teman-teman yang sukses loh, karena ada tarian khas dari teman-teman timur kan yang dihadirkan. Gerakan-gerakannya khas kan? Waduh. Tapi kalau kita di Melayu ini ada sih yang potensi buat di FYP kan ya, Bang Nandar? Banyak. Sebenarnya kalau potensi itu banyak, karena kalau Melayu ini kan sebenarnya unik ya. Uniknya kita masih ke arahnya tuh, rasnya tuh, warnanya tuh ke religi. Jadi bagaimana tantangannya itu jadi tantangan ya. Kembali lagi tantangan kami sebagai penggiat seni itu bagaimana tarian yang notabene berbau religi menjadi sesuatu yang menarik untuk semua bisa menarikan. Itu sih tantangannya. Karena memang bicara tentang Melayu identik dengan religiusnya, muslimnya gitu ya. Tapi karena dia ada pakem-pakemnya. Ada pakem-pakemnya dan nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar takutnya nanti jadi berubah jadinya dari visi di awal gitu ya. Apalagi kita kan ada LAM ya, Lembaga Adat Melayu ya kan. Nanti didatengin langsung Bang Nandar. Ditelepon. Itu tadi apa? Gitu ya. Wah, ini saking di alamnya nih. Ini sampai ada laba-laba, Jos. Ini bisa zoom nggak sih ini laba-labanya? Bisa zoom nggak sih? Tapi nggak bahaya kan? Nggak tahu ya. Ya nggak bahaya sih. Soalnya tadi juga nggak bahaya ya. Gitu. Jadi memang kalau tarian itu kan juga berkembang kan ya Bang ya. Banyak juga berkan baru. Cuman sulit nggak sih untuk membuat tarian tradisional? Kan biasa ada pakem-pakemnya nih. Yang harus begini nih, yang kaku banget. Nah, tapi harus menyesuaikan juga dengan dunia sekarang yang lebih modern gitu. Apalagi mau untuk disajikan ke TikTok itu sulit nggak merancang itu? Kalau dari segi, kalau kita ngomongin, kalau kan kita harus membedakan dari semua penggiat seni atau mungkin yang mau terjun di dunia seni tari, itu kita harus bisa membedakan mana yang bisa dikreasikan, mana yang tidak. Jadi ada yang baku, ada yang tidak. Nah, yang tidak itulah yang wajib kita kemas menjadi sebuah tradisional yang sentuhan sekarang. Iya. Tapi ada yang bisa dipadukan gitu ya. Ada. Ini kan Karina juga kan udah ikut Wan Sendari dari awal banget ya. Awal banget. Itu udah berapa tahun berarti? Udah 9 tahun. 9 tahun. Dan itu aktif terus ikut tiap kali ada kegiatan sama Bang Nandar dari Wan Sendari selalu perform juga. Iya. Tak pernah absen, Bang. Nggak pernah absen ya? Dia nawarin sendiri kayaknya. Aku ikut aja kamu dong gitu ya. Ini yang paling baru tuh sama Wan Sendari nari di mana, Bang? Terakhir kami tuh di resepsi diplomatik. Jadi acara malam kenegaraan lah kalau kita ya. Tapi kita di luar negeri, jadi di sana dibuat acara kayak resepsi diplomatik. Nah, disitulah wadah kita untuk menunjukkan seperti apa sih Indonesia tradisionalnya gitu. Nah, cuman karena konsepnya dia tidak satu suku atau satu adat atau budaya, jadi kita membawa seluruh beberapa budaya yang ada di Indonesia. Tarian Nusantara gitu ya, bercampur-campur ya. Medley gitu ya, kayak lagu gitu sambung kan. Enggak medley, dia satu daerah, satu penampilan. Oh gitu. Karena tamunya dia kontinu ya dari semua duta besar yang ada di negara tersebut. Nanti ada yang standing party, ada yang di VIP. Jadi kita di sana lari sih. Oh gitu. Itu bawa berapa orang kemarin, Bang? Kemarin 20-an ya. 20-an. Waduh, tapi kalau di Sanggar sendiri, Wan Sendari, itu harus pendaftaran gitu juga nggak sih? Iya, pendaftaran. Sampai sekarang terdaftar ada berapa banyak? Sampai sekarang ada 80-an. 80-an penari, banyak banget ya. Itu penari yang udah memang bisa punya basic nari, terus boleh gabung atau mau belajar di Wan Sendari? Nah, kebetulan di Wan Sendari ini, karena yang pengelolanya kan Bang Dori. Kebetulan Bang Dori itu lebih menekankan basic. Jadi kalau sudah basic, baru kita kelola. Minimal ya, basic sebenarnya lebih ke dia mencintai nari dulu ya. Tidak ada paksaan sih. Oh gitu ya. Oke. Dari 80 penari itu Kareno ikut terus. Wah. Dia FVP deh. Jadi sentralnya gitu ya. Tapi di acara terakhir itu acara tarinya bukan di medley gitu kan, satu-satu kan. Artinya menjadi pilihan utama mereka dong dalam hiburan itu ya.
Ternyata iya. Wow. Karena penampilan cuma kita dari kita Iya, untuk tari cuma Man Sendari doang. Nah, sendiri aja. spesial banget kan ya. Itu dia makanya penonton ya yang mungkin belum tahu Wan Sendari, mungkin di Batam baru tahu, oh ini Wan Sendari ya. Gimana kontaknya nanti jauh-jauh hari kalau ada acara ya di planning, dikabarin. Karena Kalau ada yang nggak tahu berarti jarang resepsi Han. Iya, Jarang resepsi ini. benar. Nggak pernah ikut resepsi, nggak pernah ikut acara berarti ya. Jarang diundang ini. Aduh, gitu ya. Ini berarti kalau dari Kak Reno sendiri nih ini, jadi penari itu udah lama. Sebelum sama Wan Sendari udah nari dulu. Sudah dari SMP kalau mau dihitung pertama nari ya SMP. Oke, Itu juga diajak temen. Dan itu tarinya langsung tradisional, Iya, Melayu. tari Melayu. Apa sih basic tari Melayu yang harus dipelajari kalau misalnya teman-teman nih ada yang aku mau bisa tari Melayu. Tari apa yang harus pertama kali dikuasai? Minimal ragam geraknya dulu sih harus bisa. Basic Melayu kayak lenggang, patah sembilan, step joget itu. Itu ya. Soalnya ragam itu ternyata untuk di luar Sumatera juga orang-orang di luar juga susah menarikan ternyata. Kayak penari-penari di Jawa untuk menarikan ragam gerak Melayu ternyata masih belum bisa. Kurang luas. Walaupun dia memang penari di sana gitu. Penari Ya. di sana. Karena kan tiap pulau kan beda-beda. Beda-beda ya. Apa kan ini kan tarinya karya udah lama nih. Apa yang menurut karya itu yang bikin itu tuh unik dan sulit tuh apanya? Kemasan tariannya dari ragam gerak yang sudah ada yang ternyata orang luar Pulau Sumatera itu susah menarikan, dibikin jadi satu tarian ternyata menjadi suatu tantangan untuk penari luar sendiri untuk menarikannya. Itu yang bikin unik sebenarnya. Waduh, itu ya. Iya. Ya karena pengalaman nambahin ya dari Reno. Pengalaman pas kita tuh kolaborasi di Jakarta Convention Center ya. Iya. Kita pernah kolaborasi itu seluruh penari delegasi mereka tiap-tiap provinsi mengirimkan. Bukan lomba nih sebenarnya kan. Mengirimkan beberapa delegasinya. Ternyata dari daerah lain itu bergerak gerakan Melayu kita ini ternyata lain dan Susah untuk karena mungkin karena beda kebiasaan. Kebiasaan ya. Tapi yang paling mencolok membedakan itu apa sih? Gerakannya iya. Kalau dari Melayu kita ini sebenarnya step joget. Oke, Step joget jogetnya. sama hitungannya. Iya. Step joget sama hitungan dan apalagi zapin kita. Zapin kita ini beda dengan zapin yang ada di provinsi lain. Zapin kita lebih ngalun, lebih lembut dan lebih ternikmati sih sebenarnya. Iya, karena mencerminkan kan Kepri sendiri kan pesisir kan masyarakatnya. Iya. Jadi ragam geraknya juga mencerminkan masyarakat Melayu pesisir, lebih mengalun, lebih lembut, tidak terlalu keras seperti yang contohnya Riau Daratan atau segala macam. Oke, jadi lebih smooth gerakannya gitu yang tak nggak patah-patah gitu ya. Lebih halus. Sama kalau kayak belajar musik ya Dis ya, kalau main drum ya. Lebih susah ngiringin lagu yang pelan kan daripada yang kencang kan. Betul. Menahan untuk kasih ghost note itu lebih susah daripada kita main yang jalan terus. Dan ternyata itu yang dirasakan teman-teman Wan Sendari juga sama teman-teman penari lain gitu ya yang mau belajar tarian Melayu gitu. Oke. Nah, kalau aku mau bahas tren sekarang nih, ya kan Jos, kalau kita kan memang lah zaman sekarang tidak terlepas dari namanya tren. Tadi dia udah bilang TikTok, ada FYP, supaya kita tetap relevan ya, kita harus ngikutin tren. Gitu kan. Cuman itulah biasa tantangannya adalah kalau pelaku tari tradisional itu tidak bisa menghilangkan rootnya ya kan, tapi juga harus bisa ngikutin tren, ngimbangin di situ. Tuh. Tapi ada nggak sih dari Wan sendiri yang pernah mencoba kayak kita coba yang ikut tren yang keluar dari jalur tradisional gitu? Sering sih, mungkin karena di luar mungkin karena project juga kali ya, karena tuntutan project karena apa mungkin jadi kita ngalir dengan sendirinya. Tarian Wan Sendari itu menjadi kemasan yang bukan tarian yang klasik jadinya, kayak misalnya Melayu klasik bukan, jadinya Melayu yang kreatif jadinya, karena dengan sentuhan ngikutin tempo. Mungkin kalau kita ngomongin dengan Melayu kita kan musik tradisional mungkin gendang, akordeon, bla bla. Nah, kita coba kolaborasi dengan mungkin dengan percussion atau mungkin dengan alat musik yang lain yang lebih ke elektrik ya. Seperti
Modern gitu ya jadinya. Dan nggak mungkin kita bergeraknya itu ngalun, nggak mungkin. Kan nanti jadi timpang kan. Iya. Di situ lah kami mencoba meramu bagaimana tarian Melayu itu menjadi sesuatu yang menarik untuk anak muda. Wow, itu sih yang kita harapkan sih. Gimana ceritanya seperti Korea nyanyi sambil nari gitu ya, dipadukan dengan gerakan-gerakan tari di tradisional mereka. Nah, gimana kalau kita bikin M-pop juga deh, Melayu pop gitu ya, dengan tarian-tarian yang luar biasa. Tapi pernah punya ekspektasi seperti itu nggak, Bang? Membuat Melayu ini menjadi sebuah sentral tarian, tren baru di Indonesia. Pernah kita buat ya, pernah kita buat, tapi ya itu karena tidak semua mungkin masyarakat Indonesia kali ya, mungkin tidak semua penikmat yang di platform itu makan ini tarian apa ya sebenarnya gitu kan, warnanya ini seperti apa. Kalau kita ngomongin daerah lain misalnya kayak daerah Kalimantan, Jawa, Bali itu kan nampak tuh bentuknya sama ini kan nampak. Kalau Melayu yang kita ini kan ada kurang lebihnya. Kalau secara awamnya itu kurang lebih gitu loh dengan yang daerah lain kayak Riau kayak yang mana. Cuman ternyata ya kalau kita mendalami tarian yang di kita itu beda. Itu karena ngalun, karena beda rasanya. Jadi kalau orang lihat tuh yang awam kayaknya tarian dari sini tapi kok bukan gitu, tapi kesini bukan gitu ya. Nah, jadi kita masih mencari apa sih sampai sekarang ya, masih belajar mencari ya identitas apa sih yang wajib harus kita gali lagi ya. Nah, aku mau tanya kalau gitu kan pasti butuh riset ya. Nah risetnya gimana, Bang? Nah risetnya itu kami pastinya kita datang ke tempat sesepuh kami. Sesepuh ya. Sesepuh dan kita sekedar bertanya dan mencari literasi sih sebenarnya. Literasi dan observasi pastinya. Dan ternyata ada tarian dari khas Batam ya yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, itu namanya tari jogi. Jogi. Ya. Tari jogi. Nah itu di luar Batam itu sebenarnya tidak ada. Cuman bentuknya aja mungkin beda-beda kan. Kalau yang tari khas jogi, tari khas Batam itu yang sampai sekarang masih kita gali. Mudah-mudahan lah mungkin besok kalau memang itu baca ya, kalau sebenarnya sudah gebrakan jogi yang warna baru, nah situlah Melayu Batam akan naik. Amin. Ini ya bisa nanti yang nonton ya. Siapa tahu ada juga yang memang tahu soal tari jogi ya kan, bisa ngobrol juga bareng sama Bang Nanda sama Wan Sendari ya gitu untuk lebih ini. Tapi itu udah pernah dipentasin jogi atau udah pernah dicoba latihan? Jogi sudah sering. Dan, kita belajarnya dari narasumber. Dari sumber yang valid, maksudnya bukan belajar dari media, bukan. Kita memang sama orangnya memang. Karena memang originalnya Batam ya, di daerah lain nggak ada ya. Pernah ditampilkan tuh di acara televisi nasional sebenarnya. Cuman kebetulan bukan yang kami. Oke. Tapi itu berarti nyari, Bang, sampai ke pelaku tari joginya itu. Kita mencari dan ya itu karena panggilan dari kita sendiri bahwa apa ya yang bisa kita angkat dari Batam itu apa gitu kan. Wah, nah itu waktu itu yang ke tempat ini menarik menurut aku ya, kalau belajar ilmu lain gitu kan dicatat gitu. Kalau kayak musik kan kita bisa dengar, bisa ada notnya, ada kepastiannya. Kalau belajar tari, nah kayak tari jogi itu gimana prosesnya? Apa dulu yang ada modulnya nggak sih, Bang? Iya. Ada modulnya nggak sih kalau tari? Nah itu dia. Kemarin untuk tari jogi ini kebetulan modulnya ini kami belum jumpa. Sampai sekarang tuh kami belum membaca langsung, tetapi narasumbernya sudah. Karena belum terbentuk satu buku. Ini tentang artinya ini, gerakannya ini. Cuman kalau prakteknya kita sudah, latihannya sudah mengetahui gerakannya tapi belum memahami secara benar artinya apa gitu ya. Itu sulit nggak? Karena ini kan Karen yang nari ya, sulit nggak tarian jogi itu? Karena jogi kan dia umumnya cewek yang menarikan, Kak. Karena itu ragam geraknya itu menggunakan pinggul dan bahu. Iya, lebih ke cewek. Ya paling itu sih, nahan supaya pinggul dan bahunya nggak pegel sama nari itu gimana. Tapi kalau dari pandangan Karen sebagai penari profesional udah tahunan nari itu, memang itu yang bagian sulitnya itu? Iya.
Ada gerakan-gerakan itu nahan termasuk. Iya. Iya, jogi itu menggerakkan pinggul dan bahu ragamnya. Cuma itu doang sih, Kak. Oh, Sebenarnya fokusnya ke situ. menambahkan tangan atau kaki itu udah gampang lah ibaratnya. Ya, tinggal menahan pegel nih pinggul dan bahunya doang. Nah, itu latihannya gimana biasanya kalau gitu? Ya, harus dibiasakan. Harus dibiasakan Dengan ya. posenya itu, dengan gerakannya. Waduh. Tapi itu benar sih, Des. Ada beberapa gerakan memang kan yang itu bisa dilakukan perempuan aja. betul. Kan kalau dalam anatomi tubuh, otot yang bagian sininya perempuan kan lebih kuat daripada laki-laki kan. iya. Makanya kalau biasanya kalau nge-gym itu biasanya cewek bisa berapa ratus kilo, Yang laki-laki cowok cuma puluhan. puluhan gitu kan. Makanya gerakannya mungkin berarti lebih ke sini ya powernya ya. Ke pinggang ya, ke pinggul. Waduh, itu menarik ya Jus ya sebenarnya. Berarti masih ada PR dong. Untuk yang cowok khas dari Batam sendiri masih kita cari nih berarti ya. Iya, yang cowok Ya, biasanya ada ya pasangan kan harusnya ya. dia pasangan Pasangan, sebenarnya dia gerakannya pasangan. Tapi fokusnya hanya ke perempuan. fokusnya Oh, ke ke perempuan. cewek. Oke. Nah, ini tari tradisional ini sulit ya sebenarnya, banyak banget ya. Dan ya itu tadi kita nggak tahu, ada tari yang mungkin sudah tidak ada ininya lagi, yang praktek lagi, penutur yang nggak ada kan, kita nggak tahu, udah hilang tariannya. Kan Karena sayang memang banget kelemahannya seni budaya gitu kalau tidak tertulis ya sulit mewariskannya gitu sulit ya. banget. Makanya saya senang sih sama teman-teman Wan Sendari ini, mereka mewariskan nih ke banyak orang gitu ya. Tarian ini menampilkan kepada orang lain, dokumentasi dalam video, lain-lain. Jadi semua tahu kalau Wan Sendari ini menghadirkan suguhan tarian-tarian tradisional, khususnya Melayu gitu ya, Des ya. Yoi, wah ini ya. Tapi kita memang udah berapa kali kita ngundang juga Wan Sendari. Iya, Wan memang. Sendari sih. Ya andalan ya jadinya ya. Andalan sih, karena memang Andalan atau langganan. Langganan. aduh. Tapi ngomong-ngomong, itu penting loh. Jadi kalau punya teman-teman komunitas, punya grup tari gitu, ya kalau bisa bergerak ke industrinya juga gitu ya. Betul. Karena teman-teman ini juga kan butuh support, ya dana juga supaya bisa berangkat ke. Karena udah ngebahas industri nih, aku pengen tahu deh. Kalau di Batam tuh, ini tuh senyum Nah, ini nih, dulu. Batam nih. Karena udah senyum dulu. Kalau foundernya biasanya lebih paham nih. Iya, gimana? Kalau ngomongin industri untuk tari di Batam, itu gimana menurut Bang Nandar? Industri. Mendukung kah? Pasarnya ada kah? Jangan sampai nanti dia sudah terjun di dunia tari, menyesal nggak ada duit Iya. katanya. Oh ternyata kok nggak bisa hidup sih? Kok gini sih gitu? Nah, ngomongin industri tari di Batam tuh sebenarnya kalau kita tergantung dari pelakunya. Ada beberapa komunitas yang lain, kita ngomongin di Batam aja mungkin agak kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Nah, disitulah dituntut sebagai seorang komunitas itu atau penggiat seni itu harus lebih kreatif. Mungkin kalau bahasa saya lebih telaten. Telaten ya. Karena kalau segala sesuatu kalau kita nggak telaten pasti yang akan ambiar. Ya. Nah, contohnya daerah kota lain itu kebetulan mereka itu terkendala dengan event. Nah, kota lain tuh kayak yang di Kepri aja ya. Kota lain tuh mungkin event itu mereka bilang jarang. Mau swasta ataupun yang lain itu agak jarang. Nah, apalagi kita mau menampilkan tarian tradisional, wadahnya kan nggak ada. Misalnya kita menari kita tampilkan di jalan kan nggak mungkin jalan. Nah, kalau di Batam ini sebenarnya lebih hidup sebenarnya kalau untuk dunia seni tari itu sebenarnya lebih hidup. Cuma tergantung kembali lagi ke penggiatnya. Apakah dia mau capek, ya kan? Ya. Mau berproses, mau lebih kreatif lagi, atau mau menjiplak aja ya? Itu monggo sih kembali lagi ke ini penggiatnya. Oke, tapi berarti kalau di Batam untuk tarian tuh industrinya sudah oke sebenarnya ya, tinggal dari pelakunya aja. Mungkin teman-teman yang dengerin atau nonton kita juga, wah banyak sekali jawaban abang ini. Intinya sebenarnya tergantung Anda sih. Betul. Kalau Anda kreatif, Anda konsisten, bisa menghidupi, bahkan lebih ya bang ya. Karena kita ya buktinya Wan Sendari udah berapa tahun ya? Iya. 9 tahun ya. Iya kan? Terus sekarang udah 80-an orang yang tergabung di Wan Sendari. Itu biasanya akan nambah lagi abis ini kayaknya ya. Cukup nggak tempatnya, Pak? Alamat nih kayaknya Pak. Ini ya, ini kita juga mau ngasih tahu nih kalau teman-teman mau latihan nari ke Wan Sendari bisa juga datang kemana Bang? Datangnya Bang? Nah, Mau tanya Untuk teman-teman yang mau belajar dan bergabung bersama Sendari bisa datang ke Mega Legenda 2 Blok A3 nomor 21. dekat mana tuh? Karena orang-orang sekarang nggak biasa nggak hafal ya. Patokannya di Patokannya gimana? belakang
di belakang masjid. Masjid. Di belakang masjid ya. Yang boleh ditanjakan ya. Oh, yang di belakang. Yang Yang di di depan, belakang. Yang belakangnya. Yang belakang masjid. Oh, di situ. Atau ya. yang deretan dengan backstage coffee itu. Lebih tepatnya itu. Silakan ya dicari ke situ ya, teman-teman ya. Tuh, atau lihat di Instagram mereka juga ada Instagram ada kan? Ada. TikTok ada TikTok katanya. TikTok ada. Udah FYP belum? Kayaknya sering FYP FYP. kayaknya. Sering FYP ya. Apa FYP terakhir apa, Bang? FYP terakhir itu kami ini apa cover ya. Cover lagu Melayu tapi kebetulan dari Malaysia. Cuman gerakan kami. Oh, itu spontan aja langsung gerakan atau memang udah ada gerakan yang akhirnya dipadukan sama lagu itu? Spontan ya. Iya. Oh, denger lagu dulu. Oh, bisa gini tuh. Tapi kan kalau udah ahli gitu ya, penari, musisi yang pokoknya baru denger, oh bisa nih kita giniin gitu, langsung jalan aja ya. Ya namanya juga praktisi gitu ya. Betul, profesional ya. Profesional. Nggak perlu mikir-mikir, udah langsung kayak ya udahlah ini second nature kita langsung gerak gitu. Waduh. Tapi berarti kalau nari gini tidak ada berhentinya belajarnya ya? Setiap hari kalau bisa belajar. Setiap hari. Berarti tarian ini bisa dibilang seperti olahraga juga dong ya. Kalau nggak dilakuin kaku ya. Betul. Ada pemanasan juga berarti kan kalau sebelum itu kan? Wajib. Oh, Wajib ya? Wajib ya. Kalau nggak pemanasan alamat lain coan. Habis lagi lah nari gini. ya. Hati-hati cedera itu. Tapi kalau dari praktisinya dari Kak Reno ini sampai sekarang juga masih nari kan? Udah kalau dari Kak Reno sendiri yang dikuasain secara pribadi berani bilang itu bisa berapa tarian? Aduh. Berapa ya? Nah, Berapa ya? Masih dari ada berapa sih. daerah mana aja kira-kira yang udah oke nih bisa? Melayu. Pasti ya. Terus Minang. Melayu, Minang, paling di Sumatera sih lebih. Daerah Sumatera. Iya. Oke. Kalau di Jawa kan lumayan banyak ya, Jawa ada tari Masih khusus. belajar Kalimantan juga kan beda kan, teman-teman Dayak kan. Tarian yang paling disukai tarian apa sih, Kak Reno? Kalau untuk saya pribadi masih Jawa dan Bali. Jawa dan Apanya Bali. kalau menurut Bali Anda yang sulit? gercak itu ya apa? Matanya. Matanya ya. Basicnya sih masih belum Basicnya apa bisa. aja? Kalau Bali kayak ngagem apa segala macem gitu. Kalau Jawa ragam Jawanya tuh masih belum bisa ini. Karena Jawa kebetulan kalau Jawa itu kan dia pakai hitungan kayak Sumatera beda. Dia hitungannya bisa lompat sana lompat ini ngikutin musik. Oh gitu. Itu kesusahannya orang itu. Terkadang terkendala orang Sumatera ini menari Jawa itu sebenarnya beda dengan hitungannya orang Sumatera. Nah disitulah tantangan orang Sumatera menari Jawa. Begitu hanya orang Jawa menarikan Tarian tarian Sumatera akan gopo-gopo. Iya. Kalau kejar-kejaran ya jadinya ya. Genrenya ya Dis ya. Kalau main musik genre dia biasa main jazz tiba-tiba suruh main rock, bingung dia Dis. Iya. Ulang lagi, Itu kayak belajar lagi gitu ya. Disuruh belajar progressive rock yang hitungannya kan Iya. ya hitungannya beda ya. Upbeat gitu ya. Jadi bisa main cuma 4/4 jadi kayak 7/5, 7/8 apa ini gitu ya. Penyesuaian ya memang sulit ya berarti ya. Apalagi ini kan menyesuaikan gerak tubuh ya. Sambil nyesuaiin beatnya, nyesuaiin lagi gerakan yang khas ya kan, musiknya juga. Itu sulit ya. Iya. Shape tubuhnya juga orang Sumatera sama di luar tuh juga beda. Oh, gitu gitu menentukan ya. juga ya. Menentukan. Dari bentuk tubuh ya. tubuh. Apakah karena kebiasaan gerakan jadi membentuk tubuh atau bentuk tubuhnya yang menyesuaikan gerakannya? Dari gerakan sih Kak. Kalau yang di Kepri kan condong tuh yang badannya tuh lebih ke agak condong ke depan ya. Kalau yang Jawa mungkin lebih tegap atau lebih kuda-kudanya lebih lebar lagi. Oh iya. Itu sih tantangannya. Kalau di Bali mungkin matanya ya. Matanya. Tanya sama tangannya Itu ya. cukup menarik juga loh tarian menari itu ya. Kalau biasanya menari kan gerakan badan, tapi ini mata pun ikut menari Mata, gitu ya. iya. Makanya jadi suka ya Kak Reno ya. Pengen sih belajar. Harus mendeling begini terus. Deadpong ya. Jadi teman-teman karena berhubung tinggal beberapa menit lagi nih ya Pak PA ya. Ya. Jadi Ibu saya produser pengen udah tanya ini kode dari tadi. sebagai closing buat founder Wansadari, gimana cara kita supaya tradisi tari tradisional kita ini menjadi tren? Kalau dari kami sih, kalau tari tradisi tantangannya menjadi tren itu ya pastinya kita harus jangan malas untuk belajar dan terus belajar. Dan menyukai juga ya. Mencoba hal yang baru. Mencoba hal baru. Jangan takut akan respon dulu. Buat dulu aja. Buat dulu aja. Buat dulu aja.
Oke, dari Kak Reno mungkin closing statement yang mau disampaikan, silakan kameranya. Untuk teman-teman, jangan capek, jangan jangan lelah untuk terus belajar, khususnya tari, karena kalau udah mengenal dan udah masuk ke dunia tari itu bakal seru banget kok. Dari kita mengenal budaya lain, budaya kita sendiri juga kita jadi lebih paham, terus juga bisa bertemu dengan teman-teman juga kalau kita keluar. Itu sih, jangan pernah capek, jangan pernah mengeluh capek sih sebenarnya untuk belajar tari khususnya. Oke, kalau capek badan Kalau pastilah capek ya. Pastilah ya, itu pasti. capek. Ya. Capek Nah, boleh, bergerak. mengeluh boleh, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap lanjut terus. Harus gitu. lanjut terus, gas Oke. terus gitu ya. Kalau gitu kayaknya udah cukup ya, kayaknya Bu Produser kita juga kode-kode dari tadi. Ya, Jos, terima kita- kasih. Terima kasih Bang Nandar. Bang Nandar, Bang Kak Reno. Reno sudah datang ke podcast kita Talk Today. Mungkin kita akan jumpa lagi mungkin di episode-episode berikutnya. Ya, Karena kita masih ada banyak lagi. banyak lah sampai akhir tahun ya. Pokoknya sekali udara tetap di udara. Betul. Podcast betul, kita nggak akan ada batinnya ya. Betul. Oke, saya Joseph Suryadi pamit. Saya Distira pamit. Jangan lupa untuk terus dengarkan Talk Today dan komen ya, like dan komen juga di channel kita di RR Batam. Kita pamit, see you next time. Bye bye. Bye bye.